Jauh dari saya iku perkara. Paham gitu? Dadi madzhab ulama tiang-tiang riyen sing mboten dosa iku apik. Wong eling dosa iku sombong. Mestine ya kudu eling sisi-sisi hidayate Allah. Piye wae sedina mangko diparingi salat subuh, salat zuhur, ngrumat anak, ngrumat bojo. Mau bojo ngamuk kowe ya sabar. Ning dalan ana wong macem-macem ya kowe sabar. Hari ini saya tidak zina, hari ini saya tidak selingkuh, hari ini saya tidak minum narkoba. Wes wae eling-eling terus. Mau aku turu yakin cah gak zina, gak narkoba, gak wong pokoke tangi turu alhamdulillah, mau turu gak maksiat. Engko ngombe alhamdulillah gak nyabu. Wes wali tenan. Lan nek Ihya ana cerita ulama takoki pangeran. Hei ulama, kowe ning donya diulamakno. Kowe saiki sowan aku ketemu ngamal apa? Ulama iku bingung. Sama agak percaya delok teng Ihya teng Kitabur Roja. Bareng bingung mbek pangeran dibarno. Sono ulama takoki, "Nak kowe piye?" Kula Gusti. Kula nggih ulama Gusti, teng donya nggih biasa standar mawon. Tapi kula mboten nate nyirikno jenengan. Mun mboten nate dosa syirik jenengan. Lan jenengan ngendikan nak liyane syirik mbok sepuro. Terus dari pangeran dawuh pangeran, "Sotak ta kowe bener langsung swarga." Dadi tukang pangeran, "Kowe aku sangu apa?" Sangu napa Gusti? Nggih sangu pokoke jenengan niku Rahman Rahim, kula niku mboten nate syirik mbek jenengan. Lah ora tau dosa nggih sering Gusti, tapi jare jenengan nek ora syirik di sepuro. Wis ngono ta. Wes langsung wis ke swarga. Terus ulama sing ngomong getun, napa gak ngomong ngono perkara iki. Lho nggih kula niku nak roh wong nggih utange kuwatha terus anake nakal-nakal. Ya kok tetep iso guyu nangis sik rahmane pangeran. Wong bingung ngono ya kok guyu. Kula sering, kula niku kiai kan sering ngomong frustasi sowan kula, Gus kula utang kula kathah anak kula minggat, sakniki bojo kula nggih penyusul minggat. Niki solusine sepundi tak sugoi kopi. Jenengan saya ora rasane kopi enak. Enak Gus niki cocok. Wah, berarti jenengan jek normal bagus. Jenengan jek rokokan seneng nggih, rokokan. Sik nikmat terus ya bagus, pokoke sik eling nikmate pangeran. Nggih niku mawon wae jenengan eling nak ngopi niku enak, rokok niku napa enak. Mohon pokoke jenengan kudu eling terus rahmate pangeran. Ampun eling bojo minggat macam. Anggap mohon bojone sampean cerdas, menghindari kebangkrutan ke yang lebih baik. Sampean kudu bangga. Melok jenengan gak bahagia atau mboten? Nek melok tuane bahagia nggih. Berarti bojomu rasional, bagus. Kowe kudu bangga. Nggih bojo apa? Rasional. Jadi bojomu ndek pilihan sing tepat, kudune ke bangga. Urung mbok pekat to dereng ya wis. Regani cerdase bojomu pilihane iku regani. Semulai sadar. Kang seminggu sewane. Wah, bagus ke solusine jenengan. Kula nu sakniki pun nikmat, pun stabil urip kula. Lha iku dawuh Abdul Hasan As-Sadali, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Dadi setan berusaha memisahkan Anda dengan Allah justru mbek dosa. Mulane Nabi Adam niku bar dosa malah summat stabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ijtiba ku dipilih. Dipilih napa? Pangeran. Mergo bar Nabi Adam dosa oleh nyifati Allah luwih sempurna timbang zaman rong dosa. Nggih niku nyifati Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta alayya waridho bima qadaita alayya. Ditobate Nabi Adam lucu, Gusti kula niku roh nak kabeh takdire jenengan. Jenengan kudu maringi iman kula nak semua yang terjadi mergo takdire jenengan. Malah diparingi tobat. Umpama Nabi Adam eling dosane terus mungkin malah ra diparingi tobat. Mergo Allah di skenario besar Adam salah ben ning bumi, nek ning bumi kok Allah ngutus Nabi Muhammad. Engko ana wong paling afdol sak donya iku Nabi Muhammad sing nunggoni Kanjeng Nabi nganti saiki. Kita ditunggoni Nabi mergo ora perlu bunuh diri, ora kaya bangsa napa? Israel. Mulane dawuh Sayyidina Ali saiki aman iku loro silang sitok, karek sitok. Iki disebut wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Allah ora bakal nyiksa umat teman nek mbok tunggoni. Lah Nabi saiki wis intaqala ila rafiqil ala wis pindah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nan Allah ora bakal nyiksa nek jek gelem istighfar. Lha saiki karek istighfar kok ora gelem. Dan semua segot istighfar saya pastikan ndak semuanya eling dosa. Jajal sampean istighfar wis sing biasa tahlilan ayo terusno.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya malah bakas dosa kan. Gusti kula nyuwun sepura jenengan zat sing abadi sing astaghfirullahaladzim innahu la yaghfiru dzunuba innahu huwal ghafurur rahim. Mari ra mbok jiwa itu. Tapi seneng pojok men dono wangis eling dosane. Mung sifat wong ngono nyifati pangeran mbok tangisi malah malaikat janggal. Iku piye Allah disifati kok malah nangis. Kan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa terusane terus innahu huwal ghafurur istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mulane kula setuju mbek madzhab Hasan Sadali. Saiki piye-piye wong Islam nganti rusak ngene iki gara-gara wong saleh-saleh iku eling sisi salahe masa lalu terus gak gelem memberi peran ning Islam alasane tau di akhirnya ana kekosongan. Padahal dawuh bapak ngene lha ya leh misale maling itu terus ngisi jeding masjid ayo tetep maling ngisi jeding masjid ayo tetep artinya ya tetep dadi ngamali lha opo eling tau maling terus ora tau ning masjid jare isin mergo tau terus padahal misale ngisi masjid yo misale saiki ana wong fasik teko ngaji yo nambahi jumlahe akeh pengajian mau teko ngaji mergo ngrasa fasik. Lah sing misale wong fasik merasa fasik kabeh tetep nekani pengajian, nak pengajian mayoritas. Mergo sing fasik lah teko. Lah nek misale sing fasik aku mau teko wong rusuh, akhire sing ngaji sepi to wong resik tok. Berarti sing ngaji wong ujub tok ngrasa resik. Malah repot toh. Lho wong ngrasa resik ra wong napa? Ujub. Dan ini dadi penting go pengetahuan jenengan. Piye-piye Nabi Musa nate dikalahno Nabi Adam, perkara nyalahno Nabi Adam nate napa? Nate napa? Dosa. Ternyata dosane Nabi Adam summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi napa wa hada. Dadekno dipilih Allah Subhanahu wa taala. Nggih terus sampean kudu ngerti kenapa Nabi Musa tau di rumah Firaun, Nabi Muhammad tau di rumah Abu Lahab. Donya iki diatur pangeran ben kowe roh nak biyadil khairu kabeh ditangani Allah, kabeh akan baik-baik saja. Mulane donga Allahumma la ya'ti bil hasanati la anta wala yadhabu bis sayyiati la anta wala haula wala quwata illa billah. Jadi tak warai carane donga. Ya Allah yang mendatangkan kebaikan hanya Engkau. Yang menolak keburukan juga hanya Engkau. Jadi diwale, nak setan kan pikirane ngene, elek apik kok pangeran ben kowe iku nuntut pangeran, piye-piye elek iku kersane pangeran. Nah, Kanjeng Nabi oleh marahi nglawan setan gak ngono. Layati bil hasanati la anta, yang mendatangkan kebaikan ndak ada lain kecuali Engkau. Yang menolak keburukan tidak ada lain kecuali Engkau. Jadi misalnya kayak bernakal, bersalah, bariku kayak tobat, terus kau ngiling-ngiling ya Allah, jenengan cek saya ini, mau ngertos kulo salah, lu kok jiran paringi tobat, apik tenan jenengan. Padahal kulo nak salah teng majikan dunia langsung dipecat di PHK. Niki kulo salah jenengan pirsa malah jenengan paringi tobat. Bar niku kulo saged salat, saged zakat, saged sedekah, saya jenengan. Akhirnya maca alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Akhirnya muji-muji pengira. Lha iku jenenge gak sombong cara Abdul Hasan Asadi. Tapi nek kowe eling dosa terus, iku sombong. Mergo wis ditarik pangeran ning nggon apik, tapi kowe eling-eling nggon kotor. Kaya-kaya Allah iku urung narik kowe ning nggon bersih. Terus syukurem iku kapan? Lha iku jenenge sombong. Paham ya? Wis kowe ra cocok lah mbek madzhabku, tapi wis pokoke ngono iku madzhab Abdul Hasan sinten? Asy-Syadili. Langge misalnya kados kula ngeten iki, bar kecemplung ning jurang. Terus diangkat ruhin didakok tenggen sing normal. Bariku amen trauma, ya Allah aku ning jurang trauma jare ruhin. Ah semane gak ngregani wong. Saiki jenengan wis ayem ning kene. Amen trauma eling ning jurang wis antas. Nek dintas yo ngregani ruhin, matur nuwun terus ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh bareng-bareng. Alhamdulillah ya Kang mbok slametno. Kan happy. Nak eling terus kan ijek trauma kan? Lha iku dawuh Abdul Hasan Sadali, wong saleh-saleh iku dielingno sisi dosane nganti gak ngambil peran ilallah wa fil lah. Kan kata tuh yang saleh tidak ngurmat masjid, madrasah. Mboten awak kula nggih tesih kotor, kula niku tesih sinten. Niku mboten angsal. Sing ra oleh ku mimpin, mun kula balen sing ora oleh niku napa? Mimpin. Nek mimpin niku kedah tiyang saleh sing rodok spesial, ora kudu ideal. Wis sak kula ya rodok pantes lah, ora pati bedua. Ora pati bedua nemen-nemen gitu. Tapi nek ora mimpin mboten masalah. Paham nggih?
Malane Fir'aun nuntut qala fa'altuha wa anta seperti sampai budi wong. Budi Gefan. Rabbi Musa wa Harun fala sawfa ta'lamun. Monggo bakal ngerti sira kabeh mayana lukum minila uqti ana tine bakal mutus ingsun aidiakum ing tangan sira kabeh wa arjulakum lan sikil sira kabeh. Min khilafin saking serang seling. Maksudnya tangan kanane diketok, ambek sikil kirine diketok. Nak tangan kirine diketok, sikil kanane diketok. Pokoknya diketok selang seling. Orang ajar tenan Firaun. Jadi nak nyekso seru. Jadi nak diketok tangane tok kan jadi sikil. Nak sikil tok jadi duwe tangan diketok sitok-sitok. Ayati kuli wahidin tegese tangane saben-saben suci. Al yumna kang tengen, wa rijlihi al yusra. Pokoke nak tangane kanan sikile kiwa, nak sikile kiwa tangane kanan. Wala usollibannakum lan bakal nyalip ingsun kumeng sira kabeh ajmaina halis kabehane kabeh. Dadi Firaun kurang ajar tenan, wis diketoki terus disalib dipaku. Kalu padha dawuh sapa saharat Firaun la dira ora ana bahaya kumujud la dara. Tegese ora ana bahaya kumujud alena ing atase kita fidzalika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Inna ila rabbina munqalibun. Niki bukti nek teori kula bener. Tukang sihire Fir'aun niku dosa gedhe ta ora? Dosa gedhe wong kok nglawan nabi, nggih mboten. Nglawan nabi dosa gedhe ta cilik? Dosa gedhe. Tapi sausé tobat pede. Sausé tobat ngendikan piye? La dhaira inna ila rabbina munqalibun. Inna natma wa yaghfir lana rabbuna khotoyana angkunna awwalal mu'minin. Dadi tobat iku slali dosane. Gusti kula nu seneng jenengan, nggih seneng nak jenengan sepuro. Dadi ya bener bakal salah. Kula nu seneng nak jenengan sepuro salah-salah kula. Tapi kan nyifati Allah, nah Allah itu dat sing nyepura kesalahan. Jadi eling-eling ya, boy nak tobat itu eling-eling, nak Allah dat sing nyepurona. Nah, eling dosane tok, eling nak Allah dat sing nyepuro. Terus isin, nah isin coba baleni. Nah terus baleni nah jenenge ra de isin parah nah. Jenenge ra de isin. Berarti kowe ra iso isin mbek pangeran. Inna satamne kita ila rabbina maine pangeran kita badha mautina sause mati kita bi aji wajin. Kelan endine cara kana tinemu apa ayu mungkalibuna iku balik kabeh erojiuna tekse balik kabeh fil akhirati ing dalam akhirat. Iki nunjukno nak Sahara Firaun rasional. Masih jenengan pateni nggih. Nampa jenengan pateni lah nggih suatu saat nggih mati nggih sami mawon jane dadi. Jenengan pateni utawi boten nggih sami mawon jeng ben nggih sowan pangeran. Maksude rambut pateni saiki ya sok ben tetep napa mati. Ada orang ateis datang ke saya, Pak Bak sama Islam asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran kata saya. Terus dia jawab, ngajak pinter-pinteran Pak. Saya ini doktor katanya. Maksudnya di akademiknya dia doktor, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada? Nah terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawahkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahu ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan Asyadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfari itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan Asyadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul.
Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan Asyadzili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfar. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan. Jadi boleh dikompetisikan itu boleh kata Allah. Gak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu, kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling gak ya direputasi lah. Ada verifikasinya. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah. Aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan tuh ya fair. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa kan? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkum fis samawati. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku jadi pangeran. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad tuh aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti dipenjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Sehingga fair. Makanya saya berkali-kali cerita. Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad. Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu cerita awala Islami Abi. Mut'im itu orang pinter sekali. Saking pinternya dia jadi delegasinya orang Quraisy datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin. Tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter. Tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid? Karena zaman itu gak ada hotel. Nanti jadi geger. Orang musyrik nginep di masjid hukumnya gimana? Bahsul masail tok. Zaman itu mau tidak mau. Kalau sekarang kan ada hotel, kiai juga punya wisma. Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali. Dan delalah Nabi pas sholat maghrib itu baca wattur wa kitabim mastur sampai am khalaqus samawati wal ard. Ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah. Namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan kan. Paling tidak punya reputasi menciptakan langit bumi. Atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu enggak diciptakan yang lain. Am khuliqu min ghairi syai'in. Ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu. Ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi. Ada tanggal lahirnya, ada tahun. Masa jadi Tuhan kok dulu buminya. Pokoknya walhasil tuh. Akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib, dia datang. Ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu, saya mohon santri-santri Salafiyah itu baca Quran sampai seperti itu.
Jadi jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyindir ini, ngamuk ini. Jadi ya khatamannya tadilah 1000 atau berapa lah, jangan banyak-banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan. Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di teks hadisnya abad al malaikah gak ditete. Itu baru subhanallah alhamdulillah itu sudah mencapaikan malaikat. Makanya saya wiridan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti jadi itu ya ada madhabnya itu jadi kalau Gus Azaim sholat lama tak saingi sholat cepet itu sama-sama ada madhabnya. Yang cepet kayak saya tadi setan pas tata-tata mau goda pas rukuk saya sudah itidal, mau goda itidal saya sudah sujud, pusing dia. Tapi jangan tiru, ini madhab yang agak-agak khusus lah, sudah cara orang Madura agak khilaf sih. Khilaf ya, khilaf ini agak khilaf ini sudah. Tapi saya ingin lah, sampean kalau ngaji Quran itu dilatih berlogika. Jadi Allah itu fair, nggak apa-apa kalian ngaku Tuhan tuh nggak apa-apa, tapi tunjukkan prestasi kamu apa. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Am khalaqus samawati wal ard. Diulang lagi, am khuliqu min ghairi syai'in. Setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya enggak butuh yang lain lah. Masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain, butuh bumi, eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya Allah cara meniadakan uluhiyah selainnya itu Allah itu redaksinya itu mengena sekali. Yaitu tadi dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong Tuhan kok enggak punya reputasi bikin langit, bikin bumi, bahkan untuk menciptakan dirinya sendiri saja enggak bisa. Ya sudahlah, kamu tidak usah ngaku Tuhan, nggak level kata dia gitu. Akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati, yaitu wal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Itu yang Mut'im ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali. Padahal itu bacanya bukan pas basul masail, enggak. Nabi pas sholat maghrib, juga bukan pas ceramah, enggak. Tapi itu didengarkan. Makanya termasuk ini spesial untuk hormat saya kepada Ki As'ad. Makanya saya ini kalau mentasjek santri-santri, ini agak sensitif, tapi sudah saya tidak perlu takut fitnah. Saya termasuk, kenapa saya ingin jadi ahli tafsir, tentu yang membentuk itu Mbah Maimun dan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal Fatihah, saking senangnya Quran. Mungkin bisa kamu saingi itu. Itu adalah orang kafir itu bisa paham Quran. Itu sangat menyinggung saya. Orang kafir itu bisa paham Quran. Ketika Umar Islam itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran. Dan itu masih kafir apa sudah Islam? Masih kafir karena kalimat-kalimat yang di Quran itu begitu jelas wal kitabil mubin sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek. Makanya ketika Umar datang ke saudari putrinya kemudian dengar Toha ma anzalna alikal Quran apa? Litasqa itu dia terus iman. Begitu juga Mut'im. Itu ketika dengar Nabi baca surat At-Tur ya langsung iman. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kamu jangan pernah bilang gini, syaratnya paham Quran itu harus alim, harus gini. Lah nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah, ya Allah, engkau ngandani kami dengan Quran yang nggak bisa difahami kecuali alim dulu. Lah saya alim gimana? Nggak pernah mondok. Mondok gimana? Saya kafir. Jadi artinya gini loh, kata Ibnu Jarir At-Tabari, Allah tidak mungkin mengatakan gini, ifhamil Quran bima la fahmalaka. Quran itu harus kamu fahami. Sementara orang kafir karena lafadznya Quran khusus nggak bisa memahami. Makanya Quran itu dibaca. Itu banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar apa? Al-Quran. Padahal kafir. Nah termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini itu menjadi Islam ya karena mendengar Quran. Padahal dia saat itu masih apa? Kafir.
Karena tadi logika misalnya nggak paham secara lafadz Arab. Sekarang misalnya nyuwun sewu ada orang ateis. Saya pernah didatangi seorang ateis yang nggak percaya Tuhan. Saya mau Islam Pak Ba, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Coba Quran dibaca secara makna, tidak secara lafadz tapi secara makna. Begini misalnya, ada orang ateis datang ke saya, Pak Ba, saya mau Islam, asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Terus saya tanya, ini ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran, kata saya. Terus dia jawab, ngajak pinter-pinteran Pak, saya ini dokter katanya. Maksudnya di akademiknya dia dokter, mungkin jurusan matematika atau apa, tapi di ketuhanannya jeblok. Terus tak tanya, kalau ini ada kertas, kamu suka ada rumusnya apa suka ada? Ya suka ada rumusnya. Kenapa ada kertas? Ya karena ada yang bikin. Nah kira-kira berstatus membikin atau membuat, itu sesuatunya maujud apa enggak? Ya pasti maujud lah, pasti ada. Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada. Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini maujudat, kemudian kamu katakan kholaqohal adam, bahwa alam raya yang maujud ini diciptakan oleh ketiadaan. Ya juga, berarti Tuhan itu ya. Ya itu yang namanya Tuhan. Lah mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam katanya. Jadi kiai-kiai itu kadang-kadang kalau dakwah pokoknya KBU digawe Tuhan. Beda dengan dakwahnya orang-orang mantek. Orang-orang mantek itu kan nggak pernah nyebut Allah. Ini alam khawadis, labudamin muhdis. Meskipun mereka, nah muhdis ini menurut Islam namanya Allah. Tapi sebetulnya kan nggak langsung bilang Allah. Jadi tak kasih tahu, alam raya ini maujud nggak? Ya maujud Pak. Bisa nggak sesuatu yang nggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada? Ya nggak bisa, namanya nggak ada itu nggak bisa jadi faktor. Nah itu hebatnya ulama-ulama kita ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud. Jadi kita ini kalah pinter be ulama-ulama dulu. Ya alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu. Kalau kalah sama ulama sekarang isen Pak. Jadi ulama dulu sudah pinter. Pasti pertanyaan dasar manusia, hadil maujudat itu man khalaqaha, siapa yang menciptakan? Kalau kamu langsung jawab Allah atau Tuhan, mereka pasti tidak nerima. Ya jawab saja, hadil maujudat mesti khalaqaha maujudun. Nah berhubung maujud ini berstatus pencipta, harus super. Nah super ini oleh ulama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab, yang oleh Islam dinamai Allah. Tapi kita langsung ngomong Allah, ya mesti aja bingungkan kan bagi yang bingung maksudnya. Ya saya mohonlah kalimat-kalimat la ilaha illallah itu diamatilah, diresapi sampai seperti penjelasan saya ini, sehingga punya kualitas ilmu. Karena syaratnya memang fa'lam, harus punya kualitas apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatus syai' ala ma huwa alaih. Mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu. Misalnya kalau Allah sudah jadi Tuhan, ya harusnya qabla kulli syai'. Masa Tuhan sama yang dituhani wujudnya dulu yang dituhani. Ditemukanlah sifat awal atau qadim. Makanya benar Gus Azaim tadi, kalau sudah bertauhid harus hafal akidah berapa khamsin. Dimulai apa? Wujud. Kenapa harus dikatakan wujud? Karena alam raya ini kadung maujudat. Hadhil alam maujudun. Masa maujudun khalaqahul adam? Masa maujudat khalaqahul adam? Nah itu yang disebut am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, cobalah tradisi-tradisi lihat baru ayat ini dihidupkan lagi, sehingga kita baca Quran itu sekaligus menjadi orang yang sangat argumentatif. Karena Quran adalah qul falillahil hujjatul balighah. Dilatih, jangan bosan dilatih. Makanya kalau saya baca ayat-ayat seperti itu, cek fair Allah itu. Fair betul. Gak apa-apa saya punya pesaing kata Allah, tapi yang imbang dong. Pas aku gawe langit ya bantulah. Atau ada langit tandingan lah kira-kira gitu. Kalau saya bikin bumi ya ada bumi. Nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari, materinya dari mana coba? Dari yang sudah ada sekarang kan? Tetap saja agak ikut bikin kan? Tapi kalau Allah bikin langit bumi minal adam minal wujud. Kalau mereka paling rekayasa hidup wujud otak-atik. Nah, harus sampai seperti itu. Sampai kata Gus Azim kul hatu apa? Burhanakum tadi.
Jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Terus kata Allah, itu nih bi kitabim min qabli hadza au asaratim min ilmin. Kalau kamu enggak setuju teori ini kata Allah, cari kitab suci versi Anda. Aturan jadi Tuhan itu apa coba? Ya tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan. Jangan Lata Uzza jadi Tuhan. Jangan karena sakti jadi Tuhan. Nah ini di sini pentingnya ilmu balaghah, ilmu mantek yang alhamdulillah di pondok-pondok kita masih diajari. Makanya kata mantek sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil maujudat khalaqaha maujudun. Nah yang maujud ini siapa? Ya wajibul wujud. Nah kemudian Islam menamai ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama dulu itu kalau ngendikan Allah itu siapa? Zat sing wajibul wujud. Itu filosofinya luar biasa. Karena dengan seperti ini bisa menafikan teori ateisme bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan. Makanya saya bilang tadi, ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran gitu. Lah nek ngajak goblok-goblokan yang ini, hadhil maujudat khalaqahal adam. Terus kita goblok bareng. Loh iya kan barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Wong ora wujud kok mempengaruhi sing wujud. Ya monggo nak goblok bareng kata. Akhirnya, enggak Gus, saya ini dokter masa kamu ajak goblok? Ya sudah pinter saja kata saya. Alhamdulillah karena debat kecil ini dia menjadi nyaman lagi dengan apa? Islam. Memang saya tentu nggak bisa disalahkan doktoralnya karena di ilmu yang selain apa? Teologi gitu. Tapi kan polanya dia pasti pinter. Makanya ini sekaligus mengingatkan anak-anak lah. Kecakapan menjelaskan itu harus dilatih karena di antara kelebihannya Quran itu wal kitabil apa? Mubin, yaitu kitab yang punya kemampuan menjelaskan. Ini yang terakhir saya beri contoh. Terakhir ini penjelasan Quran. Dulu orang kafir itu cara berpikir itu begini, Muhammad, urusan kita ini banyak, problem kita banyak. Masa iya urusan yang banyak ini cukup dengan satu Tuhan? Kalau problem banyak ya Tuhannya harus banyak. Ada Tuhan pohon, Tuhan hujan. Kayak Cina itu ada Dewi Kuan Im keberuntungan, ada yang sial, yang pokoknya diurus yang banyak lah. Maka mereka bilang aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh urusan banyak kok Tuhannya satu ini aneh lah. Tapi Nabi secara sabar dan yang diomongnya orang kafir. Tidak anak Mahatali, orang kafir. Jadi nanti kalau anak Mahatali gak paham Quran kebangetan orang kafir saja paham. Akhirnya Nabi secara santai, secara rileks memberi penjelasan gini. Kalau Anda menjadi buruh, kalau orang Arab dulu bilang abdan. Kamu suka nggak punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, semuanya memaksa kamu untuk nurut. Sama punya majikan satu yang baik. Ya nggak suka lah Muhammad kalau majikan saya banyak, semuanya berhak merintah saya, tidak enak. Majikannya satu saja. Terus kata Nabi, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, kamu bingung. Nanti perintahnya banyak. Akhirnya mereka paham. Dan itu segampang itu Allah memberi penjelasan. Dorobawa masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Langsung diberi analogi. Kalau kamu jadi buruh punya majikan banyak yang perintahnya beda-beda, kemudian jadi buruh yang majikannya satu, kamu milih mana? Ya milih satu Muhammad. Ya sudah. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya banyak, kamu juga bingung. Langsung menjadi faham. Nah, ketika ada orang tidak ikhlas, Nabi cara memberi penjelasan juga gampang. Misalnya saya dikasih uang Gus Azaim 1 juta. Kemudian matur nuwun saya sama Pak Afif. Aneh enggak? Saya ini orang aneh enggak? Orang aneh enggak? Itu Nabi kalau mencontohkan orang tidak ikhlas gitu. Kata Rasulullah, orang tidak ikhlas itu sebagaimana orang beli budak. Min kholisi malih. Budak itu dibeli dari uangnya sendiri. Kemudian fa'amila hadal abdu, budak ini kemudian bekerja dan a'tohullatahu, hasilnya dikasihkan sama orang lain. Terus Nabi memberi percontohan, ayasurrukum ayyakuna abdukum kadzalik. Apa kamu suka kalau budak kamu seperti itu? Dulu orang-orang dulu kan beli budak untuk disuruh bekerja, terus disuruh setor apa? Hasilnya. Jadi budaknya kamu yang beli, yang biayai. Kalau sekarang mungkin gak ada budak gini lah. Saya nyuruh Zaid, tak kasih mobil, tak kasih bensin, tak kasih uang jalan supaya narik angkot.
Hasilnya disuruh ngasihkan saya. Ternyata dikasihkan orang lain dan matur nuwun sama orang. Kamu suka punya budak seperti itu? Ya tidak suka ya Rasulullah. Ya ibaratnya seperti itu. Bumi yang bikin Allah, nyawa kamu yang bikin Allah, semua fasilitas dari Allah. Kemudian kamu menyembah selain Allah. Segampang itu. Dan Nabi telaten sampai dulu yang mayoritas orang kafir menjadi mayoritas Muslim. Dan semuanya tanpa paksaan. La ikroha fiddin. Karena qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nah, cara tabayyana gimana? Yaitu punya kemampuan menjelaskan. Wal kitabil apa? Mubin. Ini makanya saya mohon lah. Ini saya mohon semohon-mohonnya anak-anak ini kan kader-kadernya Mbah Samsul Arifin, Mbah As'ad, Gus Fawaid, sekarang Gus Azaim, semuanya harus punya kemampuan wal kitabil apa? Mubin. Sehingga di antara sifatnya Nabi itu fatonah, punya kecerdasan. Nabi itu gak pernah debat kalah itu, meskipun sudah terdesak gak pernah kalah. Pernah Nabi itu ngendikan la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular. Ada orang yang mungkin kurang suka iseng, ada onta yang sudah gudiken dijejerno sama yang waras, ternyata yang waras jadi gudiken. Akhirnya Nabi diundang lah kira-kira gitu. Ya Rasulullah, kata engkau gak ada penyakit menular. Tapi ini onta yang gak gudiken tak jejerkan yang gudiken ikut gudiken. Berarti kan menular. Nabi santai jawab, faman jarrobal awal. Lalu yang pertama gudiken ketularan siapa katanya. Wah kalau ini asli Nabi ya sudah seperti itu. Jadi ngiranya dia menang karena yang gudikan pertama nulari yang kedua. Ternyata Nabi tanyanya lagi, faman jarrobal awala, yang gudikan yang pertama siapa? Oh ini asli ya maksud saya itu. Jadi Nabi itu gak pernah kalah. Karena Nabi punya apa? Fatona. Jadi saya mohon, ya tadi makanya ini efeknya tuh khatamannya gak boleh banyak-banyak ya. Maksud saya kalau musim khataman ya gak apa-apa, khataman banyak-banyak. Tapi kalau gak musim khataman ya musim-musim tadabbur gitu. Tapi kalau ini musim khataman ya monggo lah. Cuma saya kok kasihan malaikatnya tadi itu kok. Ya ngoten mawon, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.